Kalau gue nggak bisa kabur, terus gimana? Hai, nama gue Gaby, welcome to my channel. Buat yang baru join, ini bukan channel yang membahas tentang ekonomi maupun politik. Channel ini bicara mengenai journaling dan planner, mostly bagaimana caranya memanfaatkan kertas supaya kita tetap waras dan bisa produktif. Walaupun secara spesifik hari ini gue pengen bahas tentang fenomena hashtag kabur aja dulu. I have a mixed feeling about kabur aja dulu. Mainly karena gua ngeliat ini adalah suatu bentuk kepesimisan mengenai keadaan Indonesia saat ini, yang mana akhirnya membuat mereka memilih untuk hijrah dulu ke luar negeri, baik itu berupa kuliah dulu di luar negeri maupun bekerja di luar negeri. Dan kepesimisan mereka ini juga menular gitu, karena gue juga jadi ikut-ikutan anxious gitu ya. What's going on with our country, apa yang akan terjadi, hopefully it's going to be fine soon. At the same time, gue juga feeling excited karena, ke luar negeri, mau liburan. Which is gue tahu yang pada hashtag kabur aja dulu itu, mereka nggak kesana untuk liburan. So, hari ini gue mau coba doing some brain dumps, yang hopefully bisa membantu memperjelas apa yang sedang gue rasakan, apa yang sedang gue pikirkan. Supaya gue juga tahu dengan pasti apa yang bakal gue lakuin. Nah, kalau lu orang yang overwhelmed sama pikiran lu saking kebanyakan, saking kepenuhan otak, atau lu orang yang sangat concern sama hashtag kabur aja dulu, tapi lu sendiri belum menemukan jawaban lu secara pribadi, stay, hopefully kalian bisa menemukan jawaban kalian sendiri di akhir video ini. So, apa itu brain dumps? Brain dumps itu adalah tempat gue menumpahkan isi pikiran gue. Bisa ide, bisa pemikiran, bisa masalah, bisa kekhawatiran, anything. Dan hari ini gue mau menumpahkan isi kepala gue mengenai kabur aja dulu di dalam secari kertas atau dalam notebook gue, supaya gue punya rekornya. Dan gue mau tunjukin sama kalian gimana sih caranya memilah isi pikiran ini. Supaya kalian bisa tahu yang mana nih yang bisa dipakai, yang mana yang bisa dibuang. Oke? Yuk kita ke kertas. Gue biasanya memulai dengan apapun yang terlintas di pikiran gue mengenai topik kabur aja dulu. Seperti misalnya, ketakutan gue, uncertainty, gue nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Kebetulan gue lagi merintis bisnis juga, jadi gue penasaran nih sebetulnya kalau memang beneran ini ada krisis ekonomi, apa dampaknya buat bisnis gue? Should I get a side job? Apakah beneran ini krisis ekonomi? Ya banyak yang kena PHK sih, dolarnya juga naik, banyak pelaku bisnis juga ngeluh lesu. Di satu sisi juga gue ngeliat banyak ormas dan kriminal yang makin merajalela. Jadi kalau ini merupakan sebuah kondisi yang kurang menguntungkan seperti krisis, bakal sampai berapa lama nih? Apakah gue mau ikutan kabur? Keluarga gue gimana? Mau ngerjain apa di luar negeri? Anabol gue gimana? Penasaran nih pemerintah sama pebisnis lain gelagatnya gimana? Tapi kok makin mendengarkan media sosial dan baca artikel di web, makin anxious. Karena gue sendiri juga ngerasa gue nggak tahu apa yang sedang gue baca. Kok makin banyak politisi yang rese? Kalau misalnya gue memutuskan untuk kabur, berapa dana yang dibutuhkan untuk kabur? Am I too old to start over? Kriteria kerjaannya gimana? Dan lain-lain. Nah buat gue, kekhawatiran yang sama itu beda rasanya apabila kekhawatiran tersebut gue biarkan hidup di belakang kepala gue dengan ketika gue taruh ini di kertas. Somehow gue ngerasanya kalau udah dituangin ke kertas, pikiran-pikiran tadi itu tidak semenakutkan seperti ketika gue belum tuangin di dalam kertas. Gue jadi bisa melihat dan mensortir pikiran-pikiran ini dengan lebih mudah karena kelihatan jelas nih. Walaupun nggak semua kekhawatiran gue ada jawabannya. Contohnya, gue lumayan malu karena gue ngerasa ternyata gue nggak mengerti banyak tentang ekonomi dan perpolitikan di Indonesia. Sehingga ketika gue nonton atau ketika gue baca apa yang sedang terjadi dengan peraturan-peraturan lah, dengan kebijakan pemerintah, gue nggak tahu bagaimana harus menyikapinya. Jadi, langkah konkret yang bisa gue lakukan adalah mungkin gue akan belajar lebih lagi nih tentang ekonomi dan politik, minimal sampai gue bisa memahamin apa yang sedang terjadi, jadi gue bisa ngikutin gitu berita-berita yang ada di luar sana.
nggak buta sama sekali. Yang kedua, gue menyadarin kalau memang krisis ekonomi ini bakal terjadi, yang paling bisa gue lakukan adalah ya gue pasrah. Karena ya nggak bisa gue cegah gitu. Jadi definitely bagian ini gue kasihin Tuhan lah. Gue nggak ngerti soalnya gimana cara beresinnya. Mudah-mudahan ada orang-orang yang lebih pintar yang bisa menghandle situasi ini dan membuat Indonesia menjadi lebih baik soon. Yang ketiga, soal kabur aja dulu. Kayaknya ini juga bukan opsi yang bisa gue lakukan. Gue udah punya keluarga yang nggak bisa ditinggalkan. Anabul gue nggak bisa ditinggalin. Rempong lah kalau misalnya gue bawa mereka migrasi gitu kan. Susah cari tempat grooming lagi gitu. Vet yang udah cocok dan lain-lain. Banyak pikirannya yang menurut gue akhirnya jawabannya enggak. Terus kalau gitu apa yang bisa gue lakuin? Yang bisa gue lakuin, brace for impact. Kalau kalian pernah bepergian naik pesawat, ada safety video yang bisa kalian tonton. Biasanya di situ kan dijelasin, ketika kita harus emergency landing, maka kita perlu untuk brace for impact. Lindungi kepala, menunduk, supaya kita nggak kejatuhan barang, whatever. Dan I think ini satu hal yang gue rasa paling tepat untuk menggambarkan apa yang bisa gue lakukan saat ini. 1, berhemat dan menabung. Targetnya minimal gue punya tabungan dana darurat, ya makin panjang makin baik gitu, itu mah minimal 6 bulan ke depan, supaya kalau beneran ada krisis, gue punya pegangan cash. Jadi hal konkret yang bisa gue lakukan, misalnya gue stop beli stationery yang sebetulnya nggak gue butuhin karena gue udah punya banyak banget stationery. Jangan belanja barang-barang yang sebetulnya nggak dibutuhin, dan gue bisa cari side job buat income tambahan. Yang kedua yang bisa gue lakukan adalah be the best version that I can. I know kita sering sekali bicara mengenai work-life balance, YOLO, hak karyawan. Tapi kalau sudah memasuki masa krisis ekonomi, hal-hal yang kayak gini kayaknya perlu dikesampingkan lebih dulu. If you have a job, treasure it. Be stronger so that even if lu kerja di sebuah tempat yang toxic, lu tetap bisa thriving. Lu tetap bisa menjadi terbaik dari antara semua kolega lu. At least sampai lu bisa dapetin another job. Yes, this is possible. Been there, done that. Hal yang lain yang bisa gue lakukan adalah focus my energy to become healthier, smarter, wiser. Jangan buang-buang waktu buat doom scrolling di sosial media. Fokus sama hal-hal yang memang bermanfaat buat diri kita. Karena kita juga butuh stamina dan tubuh yang dapat diajak kerja keras. Kalau kita nggak sehat, otomatis kita nggak akan bisa survive. Tentu saja beda orang melakukan braindump ini, hasilnya nggak mungkin sama persis sama apa yang gue dapetin. Bisa jadi ketika lu ngelakuin braindump ini, malah lu jadi berkesimpulan, oh kayaknya kalau gue mah bakal definitely kabur aja dulu. Carilah pekerjaan atau cari kuliah lagi di luar negeri. Atau kalau misalnya lu ternyata seorang pakar ekonomi, mungkin lu bakal bilang sama diri lu setelah doing this braindump, you know what? I think I can help kasih pemerintah solusi yang definitely bisa menyelamatkan bangsa Indonesia dari krisis ekonomi ini. And that's fine, that's totally fine, karena memang braindump ini something yang personal. Ini tuh as simple as mengeluarkan apa yang sedang kamu pikirin supaya kamu nggak mabok di dalam sana, dan kamu bisa melihat dengan jelas. Kamu punya clarity dengan pikiran-pikiran kamu. Let me know, kalian tim kabur aja dulu atau kalian tim brace for impact. Tulis jawaban dan alasannya di komentar di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!